Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuh. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat pada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian salatul khasyiin, salat yang khusyuk, kita lanjutkan kembali pada saat dan suasana sekitar Idul Kurban atau Idul Adha, Lebaran Haji. Lebaran Haji tahun ini, tahun 1445 Hijriyah. Pada saat yang sama semestinya mengingatkan kita pada asal-usul awal mula ibadah haji, yaitu perintah Allah Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Pada saat yang sama, ibadah haji juga bermuara dari kiblat, dan kiblat kaum muslimin yang pertama berada di Palestina. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam juga kisahnya, intinya berada di Palestina. Maka ibadah kurban kali ini, ibadah haji kali ini, lebaran Idul Adha kali ini, dan setiap saatnya adalah tentang Palestina. Satu di antara kunci yang sudah kita bahas sebelumnya dalam kajian tentang salat yang khusyuk adalah ketenangan pikiran yang bersumber dari sikap adil atau menempatkan sesuatu pada haknya. Yang disebut dengan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-adlu yakni wad'u syai'i fi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Manusia secara fitriyah Allah Ta'ala karuniakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan apa yang kita sebut fitrah. Umum mungkin menyebutnya insting, firasat, dan lain sebagainya. Sampai di dalam kajian tentang baik dan buruk dalam filsafat, itu dibincangkan apakah baik dan buruk itu sesuatu yang diajarkan kepada manusia oleh orang tuanya, ayah bundanya, lingkungannya, atau ya sesuatu yang inherent ada dalam diri kita. Artinya manusia tercipta dengan sifat baik dan buruk itu. Dunia sekarang dihadapkan pada situasi ketika banyak orang, banyak anak-anak muda mungkin yang tidak memiliki kompas, moral kompas. Moral kompas itu bisa berupa agama, bisa berupa norma-norma, bisa berupa standar, satu set standar, aturan, dan lain sebagainya. Itu menjadi moral kompas untuk menentukan ini baik, ini tidak baik. Masalah-masalah kontemporer seperti yang dihadapi oleh generasi sekarang ini, misalnya tentang isu LGBT dan lain sebagainya, akan harus kembali kepada standar moral. Kompas, moral kompas yang mana yang akan digunakan, menentukan ini baik atau bukan. Terjadi dinamika apakah baik buruk itu diajarkan atau dia sudah inherent ada dalam diri manusia. Dalam Islam diyakini dalam ayat yang tadi saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah Ta'ala sudah ilhamkan pada manusia itu baik dan buruknya, fujur, keburukan, dan ketakwaannya. Jadi manusia itu dimanapun mereka berada, di tempat manapun mereka tinggal, latar belakang seperti apa, sebetulnya hati nuraninya itu bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Hubungannya dengan sholat khusyuk adalah hati nurani kita itu terganggu manakala kita tahu ini baik tapi tidak kita ambil. Ini buruk tapi tidak kita hindari. Menurut Allamah Dastagib rahimahullah asy-syahid, satu di antara faktor ketidakkhusyuan sholat kita adalah karena kita tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan yang semestinya. Jadi ada perasaan terganggu dalam diri kita, dalam ruh kita itu. Fallahu subhanahu wa ta'ala khalaqal ibad wa kallafahum bitaklif bimiqdaril istita'atihim. Tapi pada saat yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dia yang maha adil. Dan karenanya memberikan ketenangan pada kita. Bahwa dalam sholat itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kita melebihi kemampuan kita. Tidak akan memaksakan pada kita sesuatu di luar pengetahuan kita. Jadi ikhtiar, karena kalau kita kemudian dihinggapi oleh perasaan apakah sholat kita sudah pada tempatnya. Apakah kita sudah adil dalam melaksanakan sholat itu. Kata Allamah Dastagib, Allah Ta'ala yang maha adil melepaskan dari manusia sesuatu yang tidak dia kuasai, yang tidak dia ketahui. Nah, itu bagian dari ma'rifat di dalam sholat itu. Karena yang paling utama di sini Allamah Dastagib misalnya menyampaikan, untuk khusyuk dalam sholat itu ada beberapa hijab, ada beberapa tirai. Dan di antara hijab yang paling berat adalah an-nafas, diri kita sendiri. Hawa nafsu asyaddu hijabin. Hawa nafsu itu seberat-beratnya hijab. Qala al-Imam As-Shadiq alaihi afdalut tahiyati wa taslim. Wala hijab azlama wa ahsana bainal abdi wa bainallahi ta'ala minan nafsi wal hawa. Pada saat yang sama, hawa nafsu itu menurut Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, ia dapat menjadi hijab yang paling gelap, azlam, atau juga hijab yang paling baik, ahsan, antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Walaysa liqatlihima silahun wa alatun mislal iftiqari ila Allah subhanahu wal khusyuk. Dan untuk menghancurkan hijab ini, tiada lain, senjatanya hanya satu, dalam bahasa Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, walaysa liqatlihima. Tidak ada yang dapat membunuh hawa dan nafsu itu. Beliau memisahkan. Bahasa Indonesia cenderung menggabungkan menjadi hawa nafsu. Dalam riwayat dari Imam Ja'far ini ada al-hawa dan ada an-nafas. Dan tidak ada cara, tidak ada senjata, tidak ada alat yang lebih tepat untuk membunuh kedua ini, al-hawa dan an-nafas ini, kecuali al-iftiqar ilallah. Kecuali iftikor ini memiskinkan diri, memfakirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita berniat takbiratul ihram dan sebagainya, tanamkan dalam diri kita ketidakberartian kita. Anal faqir, kita ini al-faqir yang tidak punya apa-apa. Nah, al-iftiqar ilallah subhanahu. Fakir di hadapan Allah. Al-Quran sendiri mengingatkan antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu orang-orang fakir di sisi Allah. Di bagian awal bagaimana Allamah Dastagib menekankan bahwa satu di antara rintangan terbesar dalam kekhusyuan itu adalah, kekhusyuan dalam sholat adalah kecintaan pada dunia. Kecintaan pada dunia, kepemilikan, harta benda, dan lain sebagainya. Maka ketika berdiri sholat itu, luruhkan semua itu. Kita ini orang fakir, yang tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya diri kita sendiri. Dan menyerahkan segalanya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fikih, itu ada perbedaan pendapat apakah doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram. Ada yang baca setelah takbiratul ihram. Termasuk dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, Allamah Hasan Zadeh Amuli
itu menganjurkan untuk membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Ada juga yang sebelum takbiratul ihram. Nah, di antara kalimat sebelum takbiratul ihram, sebelum doa iftitah itu ada kalimat Ya Muhsin qad atakal musi. Wahai sang maha baik, berdiri di hadapanmu sekarang sang pendosa. Wa qad amartal muhsin ayyatajawaz anil musi. Dan engkau telah perintahkan agar al-muhsin yang berbuat baik itu memaafkan, mengampuni orang yang berbuat salah. Fa antal muhsinu wa anal musi. Maka engkaulah sang maha berbuat baik dan akulah sang pendosa. Nah, bagaimana membuat diri kita fakir di hadapan Allah Ta'ala itu? Khusyuk, antara lain dengan walaju'u wadhama bin nahari, dengan melaparkan diri dan menghauskan diri di siang hari, artinya puasa. Wasar bil lail, dan dengan terjaga di malam hari. Jadi as-saum was-shalah, puasa dan sholat malam adalah juga di antara wasilah untuk memperoleh kekhusyuan dalam sholat-sholat kita. Bahkan ada riwayat dan cerita yang sebaiknya kita itu menghindarkan diri sholat menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan perut yang penuh, dalam keadaan perut yang kenyang. Ya. Mungkin ada hubungannya juga dengan mekanisme tubuh, saya tidak tahu. Jadi misalnya kalau bulan puasa memang lebih baik seperti disampaikan oleh Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, kalau sudah datang masuk waktu maghrib ada 2 kewajiban, mana yang harus kita dahulukan, tidak bisa dua-duanya diamalkan bersamaan. Ketika datang adzan maghrib itu ada 2 kewajiban, satu sholat, yang kedua berbuka, dua-duanya wajib. Tapi tidak mungkin keduanya dilaksanakan bersamaan. Tidak mungkin buka sambil sholat, tidak mungkin sholat sambil buka. Kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, mana yang lebih utama dari keduanya? Para sahabat menjawab as-shalah. Imam Baqir melanjutkan, dahulukanlah sholat. Illa, kecuali ketika engkau berada di tengah-tengah jamaah yang menanti untuk berbuka. Nah, perut yang kosong, yang lapar, yang haus, sampaikan dalam hadis riwayat Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ini adalah bagian untuk menumbuhkan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dengan perut yang lapar, dengan perut yang kosong. Tapi kalau kita berbuka dulu, bagaimana? Berbukalah, insya Allah secukupnya. Kemudian kita melaksanakan salat sehingga kita tidak berdiri. Sekali lagi, salat itu dalam keadaan perut yang penuh terisi. Baik, nah berikutnya sekarang mungkin kita bedakan ada sholat fardu dan ada sholat pengantar untuk sholat fardu ini. Tujuan, harapan kita adalah kekhusyuan pada sholat yang fardu itu. Dalam artian semua sholat insya Allah kita berharap khusyuk. Tetapi ada sholat yang menjadi wasilah untuk sampai pada kekhusyuan pada sholat fardu. Saya sering mengibaratkan seperti penulis. Dia menulis banyak cerita, novel, artikel, dan lain sebagainya. Serahkan penerbit belum melihatnya layak untuk diterbitkan. Tapi dia terus menulis sampai di satu titik, masuklah satu karya dia dan boom, karya itu meledak di pasaran. Dia punya nama. Setelah itu, naskah-naskah dia sebelumnya yang ditolak oleh penerbit, kemudian diserahkan kembali dan diterbitkan oleh penerbit itu. Karena dia sudah punya nama. Jadi saya sering mengatakan juga mungkin sholat khusyuk kita beroleh kekhusyuan sholat 0,0 sekian persennya itu pada sholat kita yang ke-1000. Tapi kita tidak akan sampai kepada yang ke-1000 itu tanpa 999 sholat yang kurang khusyuk misalnya. Nah, karena dari Imam Ja'far alaihissalam, ma'alamu syai'an ba'dal ma'rifah afdalu min hadhihi shalah. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih utama setelah ma'rifat pada Allah Ta'ala dari salat. Ala tara annal abdas salih Isa bin Maryam qala, sebagaimana
sabda Nabiullah Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Maryam ayat 32, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini penekanannya sebetulnya pada ma dumtu hayya. Allah Ta'ala memerintahkan aku dengan menggunakan kata wa ausani bis shalah, untuk menunaikan salat, waz zakah, dan membayar zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Nah, mengapa saya katakan kata kuncinya itu madum tuhayya? Karena perintah sholatnya di sini dan zakatnya itu selama aku hidup, madum tuhayya. Kita sekarang sholat kita 5, dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Zakat kita setahun sekali. Kalau kita merenungkan makna, misalnya bahwa likulli syai'in zakat, bagi segala sesuatu itu ada zakatnya. Maka pengertian dari Nabiullah Isa alaihissalam, madum tuhayya, menemukan perwujudannya. Karena setiap saat selama aku hidup, selalu ada zakat yang mesti aku tunaikan. Zakat harta memberi, zakat ilmu berbagi, zakat sabar menahan diri, zakat akal. Itu ihtimalul juhal, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Zakatul aql ihtimalul juhal. Zakat akal itu bersabar menghadapi orang-orang jahil, menghadapi kejahilan. Ya. Nah, segala sesuatu ada zakatnya, termasuk zakat sehat kita itu dengan puasa dan sebagainya. Karena itu kata Nabiullah Isa alaihissalam, wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Karena segala sesuatu ada zakatnya. Zakat penglihatan tidak digunakan untuk memandang sesuatu yang tidak baik. Demikian juga zakat pendengaran. Ada zakat tangan, ada zakat lisan, ada zakat kaki, dan seterusnya. Kalau zakat ada likulli syai'in, bagaimana dengan sholat? Dalam ayat Nabiullah Isa alaihissalam, tentang Nabiullah Isa alaihissalam ini, demikian pula sholat. Maka ada sholat-sholat, baik itu sholat yang fardu, sholat yang nafilah, sholat yang tahajud, sholatul lail, dan sholat-sholat lainnya yang diajarkan oleh para teladan agung, atau bentuk sholat yang bermakna sebagai doa, seperti kepasrahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madum tuhayya, selama aku hidup. Nah, dan pengertian sholat itu adalah secara fikih yang dimulai dengan takbir, berakhir dengan salam dalam fikih Islam, baginda Nabi SAW, dan saya meyakini demikian pula adalah sholat para anbiya'illahi wa rusulih, sholat para nabi dan para rasul. Tapi ada satu bagian dari sholat itu yang khas. Sebetulnya semua bagian sholat itu khas, dan sholat disebut dengan itu. Misalnya sholat disebut dengan qiyam, sehingga sholat malam disebut qiyam al-lail, qiyamul lail. Bahkan perintah sholatnya juga menggunakan kata qiyam, aqimis sholat, dari akar kata yang sama, dirikanlah sholat. Mengapa? Karena sholat ada berdirinya. Sholat itu berdiri, ya berdiri. Kita kan kalau sholat berdiri, ya. Tentu sekali lagi dengan keadilan Allah Ta'ala bagi yang tidak mampu berdiri, tidak leluasa berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, dan seterusnya. Tapi defaultnya adalah berdiri, qiyam, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sholat juga disebut dengan ruku', warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah dengan orang-orang yang ruku', karena sholat ada ruku'. Tetapi, kata tetapi mungkin tidak sepenuhnya pas. Saya hanya ingin mengatakan, karena sholat dinisbatkan pada qiyam, sholat dinisbatkan pada ruku. Nah, dan yang paling menyimbolkan, yang paling menjadi simbol dalam sholat adalah sujud. Ya, as-sujud. Itu yang menjadi simbol di dalam sholat, sujud, kepasrahan, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam banyak riwayat sering disebut amalan yang dicintai itu tulis sujud, panjang sujudnya. Bukan berarti satu sujud lama,
Bisa juga demikian, tapi juga bisa berarti kasratus sujud, banyak sujudnya. Karena dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dan sebetulnya dalam agama Islam secara umum, dianjurkan kalau sholat fardu berjamaah, kita melaksanakan sholat dengan pertimbangkan yang paling lemah di antara kita. Kalau sholat jamaah itu lihat ada sesepuh kita yang mungkin tidak kuat lama berdiri. Jadi yang pertimbangkannya itu yang paling lemah di antara jamaah. Tapi kalau mau sholat sendiri, silahkan seleluasanya. Membaca ayat-ayat, surat, dan lain sebagainya seleluasanya, ketika itu kita laksanakan sendiri. Sholat jamaah, pertimbangkan yang paling lemah. Itu juga bagian dari keadilan itu. Baginda Nabi SAW memendekkan sholat. Mengapa? Kemudian baginda Nabi sampaikan, aku mendengar ada tangisan seorang anak kecil. Aku khawatir ibunya atau anaknya juga sama-sama khawatir. Itu adil. Dan pada titik itu kita memohon ampun kehadirat Allah Ta'ala, memohon maaf saudara kita di Palestina, karena kita tidak dapat menunaikan hak mereka yang teramat besar. Jadi untuk beroleh kekhusyuan dalam sholat itu, kita berharap maaf dari saudara-saudara kita yang teraniaya, yang baru bisa kita bantu dengan doa-doa kita. Nah, sujud menjadi simbol dari sholat, tulis sujud. Bahkan iblis yang terusir dari surga Allah Ta'ala terusir karena tidak mau sujud. Sehingga perintah yang pertama dalam cerita umat manusia itu adalah perintah sujud. Itu perintah yang pertama. Sebetulnya perintah yang pertamanya kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim, perintah Allah Ta'ala pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini melambangkan bahwa sebelum perintah kepada umat yang lebih dahulu melaksanakan, yang lebih dahulu patuh, yang menjadi perwujudan dari kepatuhan, ketaatan sempurna pada Allah Ta'ala adalah para nabi. Nabi Adam melambangkan sebelum umat diperintahkan, Nabi Adam lebih dahulu menerima perintah Tuhan. Sebelum umat diperintahkan sholat, baginda Nabi SAW menerima lebih dahulu dan mengamalkannya lebih dahulu. Demikian pula misalnya dalam perintah sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kalau dia diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah kalian. Ada kata dia. Al-Quran tidak mengatakan kalau kalian diseru. Karena kalau kalian diseru, bahasa Arabnya idza nuditum. Tapi ini idza nudiya. Jadi subjeknya adalah dia. Kalau dia diseru, kalian bergegas. Begitu. Syarat dan jawabnya ini bukan syarat jawab yang sama. Jadi misalnya bukan kalau kau sudah sampai di titik ini maka kau bergegaslah. Nah itu syarat dan jazanya sama. Tapi ini berbeda. Kalau dia diseru maka bergegaslah kalian. Nah dia yang dimaksud di situ adalah yang menerima perintah lebih dahulu dari Allah Ta'ala sebelum diperintahkan kepada umat manusia seluruhnya. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam diperintahkan, ya Adamu ambi'hum bi asma'im. Falamma amba'hum bi asma'im qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bayangkan saudara. Jadi perintah pertama dalam sejarah umat manusia. Ada perintah pada Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian ada perintah kepada umat dalam hal ini. Yang hadir waktu itu adalah para malaikat. Dan bayangkan saudara, perintah yang pertama untuk para malaikat itu. Yang sudah beribadah kepada Allah Ta'ala, berkhidmat, patuh dan taat pada Allah Ta'ala mungkin ribuan, ratusan ribu tahun, wallahu alam kita tidak tahu, saya tidak tahu berapa lama ibadah para malaikat itu. Perintah ketika Nabi Allah Adam AS diciptakan. Perintah Allah Ta'ala untuk para malaikat itu adalah
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Madumtu hayya, kata Nabiullah Isa tadi. Allah telah perintahkan aku sholat, zakat itu seumur hidup. Nah, sehingga makna sholatnya itu kemudian menjadi luas. Sujud itu kemudian menjadi luas. Nah, dan sujud melambangkan iftiqor. Sujud melambangkan kefakiran kita. Itu juga saya kira bagian dari entah tradisi atau mungkin fitrah. Bahwa ketika seseorang menghormati yang lain, dia akan bungkukkan kepalanya, merundukkan kepalanya, atau gestur tertentu. Dan semua sepakat kalau sampai bow begitu, sampai merendah, ruku, itu betul-betul dia merendahkan dirinya. Dan itu mungkin terjadi di berbagai tradisi atau kebudayaan kerajaan-kerajaan di banyak tempat. Ada orang yang bersujud dalam tanda petik. Setidaknya dalam riwayat dari yang disampaikan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang pulang dari negeri yang jauh, lalu ya laporan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, di negeri itu aku melihat rakyat itu bersujud kepada rajanya. Jadi memang manusia sujud kepada rajanya. Dan aku tidak melihat di muka bumi ini seseorang yang pantas aku sujudi kecuali engkau. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, tidak boleh manusia sujud pada manusia yang lainnya. Tetapi lau kuntu amiron nas ayasjudna li ahadin la amartun nisaa ayasjudna li azwajihinna. Tapi kalau sekiranya aku diperintahkan, boleh, diizinkan Allah Ta'ala untuk memerintahkan manusia sujud kepada yang lainnya, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Sujud yang dimaksud seperti penghormatan para malaikat pada Nabiullah Adam. Dalam sujud itu ada kefakiran. Dalam sujud itu ada penghormatan. Nah, salat dilambangkan dengan sujud. Jadi kunci kekhusyuan kita juga ada pada sujud kita itu. Seseorang diriwayatkan berlalu di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia menyampaikan di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ala akfika, faqala Sallallahu Alaihi Wasallam, sya'nuka. Falamma faragha qala lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hajatuka, qala ala jannah. Fatruqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma qala na'am. Falamma walla qala lahu Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdallah, a'inna bitulis sujud. Jadi orang ini berlalu di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada apa? Ya sering lewat depan baginda Nabi, hajatuka, hajatmu apa? Orang ini berkata, al-jannah, surga. Ya ingin masuk surga. Baginda Nabi menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdallah, wahai hamba Allah, a'inna, bantu kami. Jadi insya Allah, kalau ingin masuk surga, bantu kami. Menarik, karena tidak bantulah dirimu sendiri, tolonglah dirimu sendiri, tidak, tapi bantu kami, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di sini bisa kita maknai sebagai wasilah. Bagi Nabi menjadi wasilah, bantulah kami masuk surga itu, supaya kau bisa masuk surga itu bitulis sujud, dengan panjangnya sujudmu, dengan lamanya sujudmu. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min salatin yahduru waqtuha illa nada malakun baina yadayillah. Ayyuhan nas qumu ila niranikum allati awqadtumuha ala zuhurikum fatfi'uha bisolatikum." Ini dalam kitab Wasailus Syiah, Kitabus Salat, bab 3, hadis nomor 7. Tidaklah datang waktu sholat kecuali Allah Ta'ala hadirkan seorang malaikat yang akan menyeru, ayyuhan nas, wahai manusia,
Qumu ila niranikum allati aqadtumuha ala dhuhurikum. Bangunlah kalian itu. Niron artinya neraka. Saya terjemahkan secara maknawi dulu. Kalau datang waktu sholat, ada malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk menyuruh manusia dan berkata, wahai manusia, berdirilah kalian itu dan padamkanlah api neraka. Padamkanlah api yang sudah kalian nyalakan di belakang punggung kalian. Itu terjemahan harfiah. Jadi manusia itu sudah tergadai dengan dosa-dosa. Sebetulnya kalau dalam satu istilah, itu dalam bahasa Inggris ada kalimat, kita itu jalan dengan tombstone on our back, on my back. Kita ini jalan kemana-mana itu sebetulnya bawa batu nisan kita. Karena satu saat kita akan meninggal dunia. Jadi kita ini kemana-mana carrying our own tombstone gitu. Bawa batu nisan sendiri. Nah dalam riwayat ini, sebetulnya punggung kita itu sudah menyala dengan api. Karena dosa-dosa kita. Fa'atfi'uha bisolatikum. Padamkan dia, padamkan api yang membara itu dengan solatmu. Tulus sujud, panjangnya sujud, banyaknya sujud. Ketika kita solat itu, kita hadirkan dalam diri kita, ada malaikat yang menyeru. Bahwa diri kita ini sudah tergadai dengan dosa. Sudah api membara di belakang punggung kita ini. Dan padamkanlah dia dengan solat. Solat kita dengan sujud kita. Nah, ada 3 bagian lagi sebelum kita kemudian masuk kepada al-khasyi'un. Kriteria kehusuan yang seperti apa kita sudah bincangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang mawani, hal-hal yang membatasi dan sebagainya. Nah, ruwiya anil imami shadiq alaihi wasallam annahu qala salatun faridatun khairum min isrina hajjah. Wa hajjah khairum min baitin mamlu'in dhahaban yatasaddaq minhu hatta yafna. Setiap kali ada hadis seperti ini, ada riwayat seperti ini, itu mohon tidak dimaknai sebagai membanding-bandingkan. Walaupun kalimatnya itu ada perbandingan. Saudara akan segera mengetahui maksud saya. Dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam diriwayatkan, agar kita tahu nilai dan derajat berdirinya kita di waktu sholat itu. Selain tadi untuk kefakiran, meluruhkan keakuan, hawa nafsu, memadamkan api yang membakar punggung kita. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, salatun faridah, salat fardu, salat wajib, khairum min isrina hajjah. Lebih baik dari 20 kali berhaji. Nah, untuk tidak dikatakan, oh kalau begitu salat lebih baik dari haji, misalnya ya. Menurut Imam Ja'far, iya. Dan haji lebih baik dari satu rumah yang dipenuhi oleh emas, yang semuanya disedekahkan sampai habis. Ya, kalau kita punya emas memenuhi rumah kita dan kita tidak berangkat haji, ini bahkan disedekahkan semuanya. Emas yang kita miliki di rumah itu, tapi tetap haji lebih baik. Terkesan ada perbandingan, betul. Tetapi untuk dipahami bahwa misalnya haji itu manistato'a ilaihi sabila, ada syarat kemampuan. Sementara sholat itu wajib untuk semua. Ya. Tidak ada hubungan kemampuan, kekayaan, jalan, kesehatan. Bahkan dalam kondisi, misalnya dalam haji, itu ada saudara kita yang mesti dibantu. Allahyarham ibunda tercinta Rihlah, dan beliau sakit karena ginjal. Sehingga melakukan cuci darah 2 kali atau di saat-saat akhir 3 kali seminggu. Nah, misalnya bagi saudara kita yang diuji dengan sakit ginjal ini, tentu kalau berangkat ke tanah suci itu harus tersedia fasilitas-fasilitas cuci ginjalnya, itu harus tersedia.
atau dengan keterbatasan-keterbatasan yang lainnya. Nah, sementara tetap pada yang cuci ginjal pun, ia dapat melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Betul dalam haji, umroh dan haji, tidak bisa tawaf, bisa dibadalkan. Tidak bisa sa'i, bisa diganti. Tidak bisa lempar jumroh, bisa ada orang yang lakukan. Betul. Tapi tetap mereka harus berangkat ke tanah suci. Tidak bisa niatnya di tanah air, dibadalkan saja lempar jumroh di sana. Dibadalkan keseluruhan bisa. Tapi untuk berhaji itu harus hadir di padang Arafah. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq sampaikan, sholat fardu lebih baik dari 20 kali haji. Mengapa? Karena ia dasar. Saya itu termasuk orang yang tidak setuju banding-membandingkan. Misal seperti ini misalnya dalam doa Nadi Aliyan. Itu bi'izzatika ya Allah disebut sekali. Binubuwatika ya Muhammad Rasulullah SAW disebut sekali. Biwilayatika ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu disebut 3 kali. Kalau orang mengambil sudut pandang, kenapa menyebut nama Sayyidina Ali-nya 3 kali? Ya, kenapa menyebutnya 3 kali? Nah, itu bukan logika, itu analogi. Kalau analogi itu jawab saja dengan analogi lagi, yaitu kalau obat sekali diminum sembuh, dengan obat 3 kali diminum sembuh, lebih manjur obat yang mana? Yang sekali diminum sembuh. Nah, itu sekali lagi bukan logika, tapi analogi. Membanding-bandingkannya tidak tepat. Jadi kalau ada riwayat sholat fardu lebih baik dari 20 kali haji, seakan-akan terkesan membandingkan, ya udah sholat saja kita tidak haji. Nah, keliru. Karena sholat itu dasarnya. Haji itu misalnya sholat, rukun Islam, haji yang terakhir. Bukan berarti yang terakhir itu yang paling utama karena dia satu kesatuan. Bahkan dia menjadi fondasinya, menjadi dasarnya. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau ibarat itu ada rumah, sholat itu tiangnya, haji itu misalnya atapnya. Dia menyempurnakan rumah, menutup rukun Islam kita. Tapi kan kalau atap tidak ada tiang, ya hancur. Mau 20 atap juga, kalau tidak punya tiang, yang adalah sholat, atap itu tidak akan tegak berdiri. Nah, jadi bukan perkara banding-bandingkan lebih baik atau tidak. Ini berhubungan dengan tahapan-tahapan. Tentu saja yang dimaksud lebih baik juga adalah sholat fardu yang diterima. Sholatun faridah, sholat fardu yang diterima. Ya. Jadi mengapa kita berusaha untuk kemudian meraih khusyuan dalam sholat-sholat kita? Karena ia dasar untuk seluruh peribadatan kita yang lainnya. Izin saya cukupkan dulu sementara sampai di sini. Insyaallah saudara, kita jumpa lagi pada kajian sholat khusyuk berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Doa untuk saudara kita di Palestina, untuk yang sakit, untuk yang diuji dengan berbagai cobaan. Semoga Allah Ta'ala karuniakan sebaik jalan keluar, kesabaran, kemudahan, dan keberkahan. Juga untuk almarhumin kita semua, guru-guru kita, semoga Allah Ta'ala panjangkan usia para guru kita. Allah Ta'ala luaskan kasih sayangnya untuk kita dengan panjang usia para guru kita semua. Al-hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih wal kru dan saudara semua. Wa'alafu minkum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.